Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang berbahagia, salam sejahtera. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Saya tukang jamu, nama saya Derwanto. Saya barusan mendapatkan sebuah kiriman buku dari seorang sahabat saya. Dia adalah salah satu pimpinan pondok pesantren dan pemikir Islam dari timur, tepatnya dari Menanga, Flores Timur. Jadi bukunya dia kirimkan ke saya. Kemudian di dalam buku ini ada salah satu subbab yang menggambarkan tentang kondisi umat Islam. Yang tulisan ini sebenarnya buku ini diterbitkan pada tahun sudah cukup lama. Jadi bukunya sudah diterbitkan di tahun 2005. Ya, tepatnya 2010. Bayangkan, dia menerbitkan buku ini 2010 dan dia sudah menggambarkan tentang kondisi politik, kondisi sosial politik Islam di Indonesia. Di mana dia dinyatakan di sini bahwa ya seperti kepiting dalam ember. Ya kalau kepiting ini kan santapan favorit bagi penggemar seafood, ya gitu. Jadi paling enak disantap. Jadi kalau penggemar seafood tidak mau makan kepiting, itu bukan penggemar seafood namanya. Itu namanya sikut-sikutan. Nah, kayak gitu. Nah, kepiting kalau udah berada dalam ember, itu kan berebut untuk keluar. Keluar, saling injak, saling capit. Tapi pada akhirnya semuanya lemas dan mati. Tidak ada yang mampu keluar. Kalaupun ada yang keluar, itu juga keluarnya juga sudah sangat bersusah payah dari situasi itu. Nah, lantas begitu saya baca, saya teringat dengan pemilu kemarin, pemilu Pilpres pada saat Jokowi bertanding, berlaga bersama dengan Prabowo kan untuk merebutkan posisi orang nomor satu di Republik ini. Jadi saya dalam menganalisisnya nggak berat-berat dah, karena saya bukan seorang ahli politik, bukan ahli ilmu politik. Tapi paling tidak di dalam politik praktis itu pertandingan atau diperebutkan itu kan selalu ada tiga hal. Satu adalah memperebutkan jabatan, posisi, gitu, apakah itu kepala daerah, wakil kepala daerah, presiden atau gubernur, atau jabatan-jabatan menteri, itu kan yang diperebutkan. Itu politik praktis kan seperti itu. Kalau tidak mau jabatan, ya jangan berpolitik praktis. Bahkan kata salah satu senior saya, seorang politisi, mengatakan, jadi politisi itu jangan malu-malu. Lama berjuang di politik itu. Begitu ada kesempatan, membat aja. Kira-kira seperti itu rumusnya. Itu langgam politik Indonesia. Ya kan, berpolitik itu merebutkan jabatan. Itu satu. Kemudian kedua, berebut sumber-sumber keuangan, pundi-pundi keuangan. Nggak tahu lah dari mana. Jadi kalau berpolitik tidak mau memperebutkan uang, ya juga tidak masalah. Tapi jabatan harus direbut. Jadi orang berebut. Kapan itu terjadi? Ya bisa terjadi setiap saat. Pada saat kampanye, setelah kampanye, atau setelah berakhirnya, setelah terpilihnya salah satu pihak. Kemudian ketiga adalah berebut positioning, berebut citra diri. Wah, ini dia berebut citra diri, pencitraan. Nama baik lah, kira-kira begitulah. Kalau istilah sekarang itu pada saat merebut bagaimana supaya kita bisa tetap top marko top, kan gitu. Terlihat hebat. Nah, tadi kan politisi Islam kan digambarkan seperti kepiting dalam ember. Nah, terus kemudian yang berikutnya, siapa sebenarnya sesungguhnya pemenang pemilu kemarin? Kalau kita lihat dari tiga kacamata itu, maka yang menang di sana adalah sudah pasti Jokowi. Jokowi dapat jabatan presiden, tukang kursi ya, bagi-bagi kursi kan. Itu ya, dia bagi-bagi kursi. Memang kehebatan Jokowi itu, dia sejak dia selesai kuliah dan membuat usaha, selalu saja mengurusi kursi. Mulai dari kursi mebel sampai kursi jabatan,
Dan sampai jadi presiden pun dia bagi-bagi kursi. Pada saat jadi gubernur pun dia sempat membagi kursi-kursi. Itu kalau kursi-kursi pinggir jalan itu kan Jokowi kan berbagi. Itu hebatnya Jokowi itu. Coba lihat itu ada tempat duduk-duduk di trotoar itu. Itu kursi dari Jokowi itu. Kalau bahasa lainnya bangku kan. Nah, sampai sekarang pun dia masih ngatur-ngatur kursi itu. Pak Jokowi menang. Kan? Kemudian siapa lagi yang pemenang? Ya Prabowo. Dia lama berjuang, ada nawari menteri, waduh ini lumayan empuk ini. Ya argumentasi kan bisa dibangun, kan gaya politisi itu kan begitu. Raih jabatan, caranya apa? Wah dia bikinlah apa landasan atau konstruksi akademiknya, kira-kira seperti itu. Nanti kan bisa disusun tuh naskah akademik, argumentasi bisa kita sampaikan. Nah, bukan persoalan keberpihakan, persoalan argumentasinya ini. Kan? Apalagi orang Indonesia itu kan, pernah saya tanya itu dengan wakil Prabowo itu. Gimana setelah habis pemilu ini? Kita ini. Pada saat itu dia belum lagi belanja buah. Begitu ketemu. Ya kita susah berharap lah. Rakyat ini, orang Indonesia ini kan cepat lupa. Saya ketawa mendengar seperti itu. Wah ini ada tanda-tanda. Padahal itu baru 1 bulan setelah Pilpres. Kayak gitu. Tidak mungkin pilkada akan kita belah atau mungkin menggunakan jurus yang sama. Masyarakat Indonesia itu kan gampang lupa. Ternyata besok benar juga itu. Artinya bahwa jabatan dia dapat, ya kan? Apakah ada protes masyarakat? Nanti dia lupa juga. Udahlah, Prabowo udah menang, kira-kira begitu. Menang dia dapat kursi Menteri Pertahanan dan Menteri apa yang itu? Menteri Kelautan atau apa itu yang ngurusi kelautan. Saya jadi lupa itu karena dia menangnya caranya begitu jadi agak lupa saya. Namanya juga hampir lupa saya. Nah, kemudian yang ketiga siapa lagi pemenang? Ya pemenang kan ada lagi satu oposisi yang selalu berkibar. Ya Rocky Gerung. Rocky Gerung itu pemain. Seorang yang punya wawasan yang luas, analitiknya cukup mendalam, tapi dia pemain. Itu kalau orang pinter, kalau dia bermain, dia berselancar dan mendapatkan posisi. Belum selesai pemilu, pada saat proses politik sedang terjadi, Rocky Gerung udah menang duluan, menang banyak kawan itu. Di mana-mana dia lulukan, dapat posisi, karena kehebatan dia. Hebatnya di mana? Bukan berarti anak bangsa ini dia banyak tidak ada yang sehebat Rocky Gerung. Yang lebih hebat dari Rocky Gerung ya banyak. Kehebatan pada saat dia terjun di sana, nggak ada yang dia pintar betul memanfaatkan celah itu. Ya itu dia. Diundang di seluruh kampus-kampus. Wah dia berseliding ria. Diundang berbagai macam forum. Apakah umat Islam akan memasang tokohnya? Saat ini kita harus menampilkan nih ada tokoh muda ini untuk dia bicara. Kita kasih panggung dia. Ini kan Rocky Gerung. Menang gratis dia. Banyak sekali itu. Melejit. Wah, itu posisi dia. Mengalahkan semua orang. Sampai dengan sekarang masih tetap dia pelihara positioning itu. Jadi, lantas apakah nanti pada pemilu yang akan datang atau pada saat momentum terbentuknya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini. Jadi nanti kalau sesama politisi Islam atau nanti saling terjang, saling injak kayak kepiting itu tadi. Nah kalau dia udah tidak mampu dia tarik lagi orang luar, dia masukkan. Dan Dilala bukan representasi dari Muslim. Nyok kan ya sesama Islam, kau mampus kau gitu, yang muncul orang lain. Ya selalu terjadi seperti itu. Karena rumus jangan beri kesempatan kepada orang lain. Ya kan gitu. Siapapun dia. Beda dengan politisi, para pemimpin pendahulu, ya, the founding fathers dan para politisi misalnya yang periode di era tahun 50-an yang namanya masih tetap dikenal. Ya gitu. Ya karena mereka memiliki wawasan luar biasa. Jadi begitu menurut saya ketika saya baca buku dari sahabat saya ini, dia mengatakan kok sekarang kok kayak kepiting dalam ember.
Nah, itu buktinya apa itu? Itu yang menghajar habis tentang apa namanya orang yang berpikir tentang personil apa ya umat Islam juga dengan dia injek-injek. Ini baru berpikir loh, belum dalam bentuk gerakan, baru berpikir aja nggak boleh. Nah lantas kenapa itu dibiarkan? Ya Jokowi juga pintar. Ya, gua kan harus mempertahankan posisi. Cara mempertahankan posisi politik itu kan ya biarkan orang ribut supaya dia nggak sempat menyerang kita. Kira-kira begitu. Itu rumus politik juga begitu. Itu saya diajari oleh para senior begitu. Cara mengamankan posisi, membuat security organisasi. Itu. Kita ciptakan konflik. Atau bila bro orang lain itu kita lihat bodoh gitu. Jadi ini permainan ini. Jadi begitu sedikit keluh kesah saya ya kan tentang situasi Republik ini. Bila itu daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.